Arturo Merceau, nato ad Algeri il 7 marzo 1903, impiegato. Ha già pensato a scegliersi un avvocato? No, non credo che sia necessario. Perché? Perché il mio caso è talmente semplice. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sadar bahwa hidupmu tidak memiliki tujuan sama sekali? Bahwa segala hal yang kita lakukan, dari bangun tidur, makan, bekerja, pada akhirnya tak punya makna selain rutinitas belaka. Inilah pertanyaan besar yang disampaikan oleh Albert Camus lewat The Stranger melalui tokoh utamanya Merceau, seorang pria yang hidup dengan cara yang sangat berbeda dari orang kebanyakan. Ia tidak peduli dengan aturan moral, norma sosial, tanpa harapan atau kelakuan mendalam. Tidak ada ilusi dalam hidupnya, hanya sebuah kesadaran yang tajam tentang absurdnya dunia. Dan apa yang dilakukan Merceau terhadap hal ini? Bayangkan dirimu sedang berada di tempat yang penuh dengan harapan orang lain. Kamu baru saja kehilangan ibu. Ya, ibu. Dan orang-orang mengharapkan kamu berduka, menangis, dan menunjukkan emosi yang sesuai. Tapi Merceau, dia hanya merasa tidak nyaman dengan panasnya cuaca. Kematian ibunya tidak menggerakkan apapun dalam dirinya. Sederhana saja, bukan karena dia jahat atau tidak peduli, tapi karena dia tak merasa ada makna yang perlu dicari dalam kematian. Baginya, itu hanya hal yang terjadi, seperti hal-hal lain yang terjadi dalam hidup. Ini adalah gambaran pertama dari sebuah hidup yang penuh absurditas. Kesadaran bahwa hidup tidak memiliki makna mutlak, namun tetap dijalani dengan tenang tanpa ilusi, seperti yang dilakukan oleh Merceau. Dalam novel, setelah kematian ibunya, Merceau melanjutkan hidupnya tanpa banyak berefleksi tentang kehidupan atau kematiannya. Hingga akhirnya, ia terlibat dalam sebuah kejadian yang mengubah hidup, yaitu membunuh seorang pria di pantai hanya karena panas matahari yang sangat menyengat. Tindakan ini yang bagi banyak orang dianggap sebagai tindakan kriminal, bagi Merceau bukanlah hal besar. Baginya, itu hanyalah suatu hal yang terjadi dalam konteks yang ada, pengaruh oleh kondisi fisiknya pada saat itu, tanpa pertimbangan moral, tanpa rasionalitas, tanpa sesuatu yang mendalam. Di sini, kita melihat bagaimana absurditas bekerja dalam diri Merceau. Seperti Sisyphus yang terus-menerus mendorong batu besar ke atas bukit, hanya untuk melihat jatuh lagi. Merceau juga tidak berusaha mencari makna dari setiap peristiwa. Ketika ia melakukan tindakan yang pada umumnya dianggap salah, ia tidak merasa perlu mengkaji apakah itu benar atau salah. Baginya, dunia ini adalah sebuah tempat yang penuh ketidakberdayaan, dan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, baik itu pembunuhan, kematian, hanyalah sebuah akibat dari kondisi fisik dan kebetulan. Apa yang menarik dari pandangan hidup Merceau adalah bahwa dia tidak pernah mencoba untuk melawan kenyataan bahwa hidup itu absurd. Bagi banyak orang, absurditas dunia bisa jadi sangat menakutkan, bahkan menghancurkannya. Jika hidup tidak punya makna, lalu kenapa kita harus melanjutkannya? Namun bagi Merceau, kesadaran akan absurditas bukanlah sebuah kutukan. Sebaliknya, ia hanya menerima kenyataan dengan pasrah. Dalam The Myth of Sisyphus, kamu mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan tanpa akhir, di mana kita terus mencari makna yang mungkin tak akan pernah kita temukan. Tapi justru dalam perjuangan itu, dalam kesadaran penuh akan ketidakberdayaan kita, terletak kebebasan sejati.
Mersault dalam cara yang sangat dingin dan pragmatis menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah dunia atau nasibnya, dan ia tidak mencoba untuk mencari makna atau tujuan dalam hidupnya. Sebaliknya, dia hanya hidup dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini memang absurd. Satu hal yang menarik dari The Stranger adalah bagaimana pandangan hidup Mersault bertabrakan dengan pandangan dan paradigma masyarakat. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya aneh, bahkan jahat, karena ia tidak menunjukkan reaksi emosional yang diharapkan. Pada akhirnya, Mersault dihadapkan dengan sistem hukum yang mencoba untuk menghakimi tindakannya, namun bukan perbuatannya yang sebenarnya menjadi fokus dalam pengadilan, tetapi lebih pada ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Mersault dihakimi bukan karena membunuh, tapi karena ia tidak berduka atas kematian ibunya dan tidak mengikuti ekspektasi sosial yang seharusnya dimiliki seseorang. Ini menunjukkan betapa masyarakat yang sangat terikat pada norma-norma sangat membentuk pandangan yang benar dan salah. Mereka menilai Mersault berdasarkan apa yang mereka harapkan, bukan berdasarkan kenyataan atau tindakan yang ia lakukan. Ini adalah kritik tajam kamu terhadap masyarakat yang sering kali menilai orang lain berdasarkan standar yang tidak relevan dengan realitas individu. Pada akhirnya, The Stranger adalah cerita tentang menerima kenyataan bahwa kehidupan kita mungkin tak memiliki makna atau tujuan yang lebih besar. Mersault, meski tidak terlihat memiliki banyak perasaan atau ikatan emosi, justru mengajarkan kita untuk menerima absurdnya dunia dengan cara penuh kesadaran. Bagi banyak orang, ini mungkin sebuah perasaan yang mencekam, namun kamu justru menganggap sebagai bentuk kebebasan sejati. Mersault mengajarkan kita bahwa meskipun hidup tidak adil dan tidak ada jaminan dan makna mendalam, kita masih bisa memilih untuk tetap hidup, menikmati tiap momen tanpa harus terperangkap dalam pencarian yang sia-sia akan makna itu sendiri. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, mungkin kita bisa belajar dari Mersault untuk menerima dunia apa adanya, dan meskipun hidup tampaknya tidak memiliki tujuan, kita tetap bisa berjalan dengan kesadaran penuh akan absurditas itu, tanpa penyesalan, tanpa ilusi. Dan sekian dari saya, terima kasih.